Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama hari Senin ya. Semoga dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan yang telah kita pelajari dari mulai awal masuk semester 1 sampai sekarang akhir ini. Yang pertama yaitu PKN dan perguruan tinggi. Mengapa perguruan tinggi disangkut pautkan dengan PKN? Karena PKN merupakan mata kuliah yang wajib bagi perguruan tinggi agar memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang kedua, identitas nasional. Identitas nasional yang harus kita ketahui ada 6. Yang pertama yaitu bendera negara, yang kedua bahasa nasional, yang ketiga lambang negara, yang keempat dasar negara, yang kelima lagu kebangsaan nasional, yang keenam semboyan negara. Selanjutnya ada konstitusi. Konstitusi merupakan segala ketentuan atau tentang kenegaraan. Itu menurut KBBI. Fungsinya yaitu membantu kekuasaan pemerintah sebagai identitas negara, pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Perkembangannya yaitu dimulai sejak BPUPKI hingga sekarang ini. Sumber konstitusi yang pertama yaitu adanya sistem kekuasaan. Contohnya yaitu contoh dari peraturan sistem kekuasaan yaitu pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada pemberian gelar, tanda jasa dan lainnya tanda kehormatan yang terdapat juga pada pasal 15. Pembagian kekuasaan yang kita anut yaitu menurut Montesquieu. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Menurut Steinbeck, konstitusi yaitu adanya muatan-muatan yang terdiri dari jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara ditetapkan dalam susunan ketatanegaraan yang fundamental, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang bersifat fundamental juga, urgensi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Alasannya yaitu untuk merasakan kesejahteraan sosial yang sama. Ada 4 hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu dalam keagamaan, yang kedua dalam pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga dalam pertahanan dan keamanan negara. Sumber historis, sosiologis, dan politis hak dan kewajiban. Hak asasi manusia dilandasi 2 hak yang paling fundamental. Yang pertama, hak persamaan, dan yang kedua yaitu hak kebebasan. Sejarahnya berasal dari Magna Carta di Inggris, yang isinya yaitu pemberian jaminan kebebasan hak oleh raja-raja pada bangsawan Inggris. Setelah itu berkembang dari revolusi USA, Prancis, dan hingga saat ini hak asasi manusia dianut oleh beberapa negara sampai hampir semua negara. Selanjutnya yaitu kita masuk ke demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang berdasarkan filosofi dan kepribadian masyarakat Indonesia. Nilai yang melekat dalamnya seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan lainnya. Implementasi demokrasi di berbagai negara. Yang pertama, demokrasi liberalis. Hal ini dianut oleh negara-negara
negara-negara di bagian barat. Contohnya seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belanda, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada sosialis. Negara yang menganut demokrasi sosialis, contohnya seperti negara Yunani, India, dan juga Palestina. Yang ketiga yaitu komunis. Negara yang menganut demokrasi komunis seperti Cina, Korea Utara, dan juga Rusia. Urgensi penegakan hukum. Sistem penegakan hukum dibagi menjadi 3 menurut ilmu hukum. Yang pertama secara yuridis, yang kedua secara filosofi, yang ketiga secara sosiologis. Upaya penegakan hukum di Indonesia yaitu perlu penegakan hukum yang memiliki rasa keadilan yang tinggi dan wawasan yang luas. Mengajarkan pentingnya pendidikan karakter. Oke, selanjutnya yaitu ada wawasan Nusantara. Kata Nusantara berasal dari kata Nusa dan Antara, yaitu bangsa yang berada di kepulauan. Sumber historisnya dimulai dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957 bulan Desember. Dengan adanya wawasan Nusantara, hal ini mengajak untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang berada di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada ketahanan nasional dan bela negara. Latar belakang ketahanan nasional yaitu untuk mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Alasan perlunya bela negara yaitu merupakan kewajiban setiap warga negara yang merupakan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 3. Terus juga sebagai rasa cinta terhadap negaranya dong, yang membuat kita untuk menjaga keutuhan negara. Terusnya yaitu ada kelebihan bangsa dalam upaya bela negara. Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi, yang memiliki makna seperti kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, kesatuan ketahanan, dan negara. Cara mewujudkannya ada 6 aspek. Yang pertama dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, dan juga ideologi. Contohnya seperti dalam aspek ekonomi yaitu mewujudkan pemerintahan yang sejahtera, pemerataan ekonomi yang sejahtera. Dalam sosial budaya, mampu menangkal budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Dan yang terakhir yaitu anti korupsi. Faktor adanya korupsi di Indonesia yaitu timbulnya kurang kontrol pemerintahan dalam pengawasan pembangunan. Dampaknya rusaknya sistem tatanan masyarakat, munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi, biaya tinggi, dan sulit melakukan efisiensi, dan juga masih banyak lagi. Upaya untuk tidak korupsi yaitu yang pertama secara preventif, yaitu meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi yang berkelanjutan. Yang kedua secara represif, yaitu membantu badan anti korupsi penyidikan, peraturan peradilan, dan juga penghukuman bagi koruptor. Yang ketiga secara edukatif, yaitu mengetahui dampak yang terjadi jika kita korupsi. Terus selanjutnya tidak bersikap apatis dan juga acuh tak acuh. Nah, dari sebagai hal ini
kita wajib mengetahui apa yang ada dalam negara kita sendiri, karena jika kita mencintai negara kita sendiri, maka negara kita akan kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.